Presiden Jokowi adalah presiden yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Dan ini adalah salah satu bukti ketulusan dan cinta Pak Jokowi terhadap Indonesia, Pak. Udah. Nah, itu Udah difoto udah. Udah. Difoto ya. Ya, bentar ya. Ya Allah. Ini adalah salah satu video yang menunjukkan kedekatan Pak Jokowi terhadap rakyat. Raffi Ahmad Fauzi adalah salah satu anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dia sangat mencintai Pak Jokowi. Dalam satu kunjungannya dia berteriak-teriak, bapak. Dan akhirnya Pak Jokowi notice dan mendekati, bahkan menggendong Ahmad Fauzi atau Raffi Ahmad Fauzi ini seperti cucunya sendiri, Pak. Padahal ada dua pilihan. Biasa saja Pak Jokowi sok-sok cuek dengan alasan tidak lihat. Tapi bukan hal itu yang dipilih. Pak Jokowi benar-benar menggendong, ngajak ngomong, mau foto dengan Raffi Ahmad Fauzi ini. Dan betapa senangnya Raffi Ahmad Fauzi ini, saudara kita. Ya bangga pastilah orang tuanya, Pak. Ini adalah salah satu video yang menunjukkan betapa tulusnya Pak Jokowi dalam mencintai rakyat. Tetapi kita sebagai rakyat itu sering menilai negatif semua hal yang dilakukan Pak Jokowi sebagai pencitraan. Padahal kalau mau kita introspeksi sedikit, Pak Jokowi menjadi pemimpin itu udah lebih dari 20 tahun. Masa iya nggak capek pencitraan 20 tahun? Apa goalsnya? Mulai dari wali kota, terus gubernur, bahkan sekarang menjadi presiden. Semua hal yang dilakukan Pak Jokowi selalu kita nilai negatif sebagai pencitraan. Jangan-jangan yang kotor hatinya adalah kita, Pak. Kita tidak melihat ketulusan seseorang yang bernama Jokowi ini. Dan ini adalah salah satu video juga dari Papua, ketika Pak Jokowi berkunjung di Papua. Yang pertama-tama terima kasih untuk Bapak Presiden sudah kunjungi kabupaten kami, Kabupaten Asmat. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang katakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Saya tinggal di Papua kurang lebih hampir 10 tahun, Pak. Saya mulai mengenal cara berkomunikasi dengan orang Papua. Mungkin teman-teman yang baru datang di sana susah mungkin mencerna kosakata dari saudara-saudara kita. Tapi bahasa mereka itu adalah bahasa hati. Ketika teman-teman baik dengan orang Papua, ibaratnya teman-teman memberi 1 permen kepada orang Papua. Kalau orang Papua menangkap ketulusan yang teman-teman lakukan, orang Papua itu akan memberikan 10 permen kepada kalian. Karena mereka benar-benar tulus. Dan nggak wajar kalau orang-orang Papua sangat mencintai Pak Jokowi. Karena orang Papua menangkap ketulusan yang disampaikan Pak Jokowi, Pak. Tapi bahasa ketulusan itu sudah masalah hati sudah. Tapi apa, Pak, yang pembenci Pak Jokowi lontarkan kepada Pak Jokowi? Pasti ya pencitraan. Bukankah kita adalah orang yang percaya suara rakyat adalah suara Tuhan? Ketika menjelang masa pensiun atau masa purna tugas hampir selesai, tingkat approval rating atau tingkat kepercayaan rakyat kepada Pak Jokowi itu masih di atas 70%. Ini adalah hal yang unik, hal yang langka. Bahkan di
diiyakan oleh salah satu orang yang sering mengkritisi Pak Jokowi, yaitu Pak Mardigu. Dia mengatakan biasanya presiden ketika mendekati masa purna tugas tuh lemdak, sudah mulai ibaratnya ular tuh sudah tidak ada bisanya, ibaratnya singa sudah nggak ada taringnya, mulai ditinggal oleh partai-partai, mulai ditinggal oleh rakyatnya. Tetapi tidak dengan Pak Jokowi, Pak. Mendekati masa purna tugas, rakyat masih mencintai, partai masih berebut namanya. Itu menunjukkan betapa besar powernya Pak Jokowi. Power dari mana? Dari rakyat yang mencintai. Jangan-jangan selama ini kita yang suuzon kepada Pak Jokowi adalah kita yang tidak bersih hatinya. Jangan-jangan kita yang pencitraan, Pak. Saya bangga sekali bisa hidup di era Pak Jokowi. Melihat presiden yang begitu dekat dengan rakyat. Tidak ada jarak. Presiden yang mengajarkan kepada pemimpin yang lain setelahnya. Siapapun pemimpin setelahnya. Ya kalian harus tetap dekat kepada rakyat. Karena pada dasarnya presiden bukan dewa. Presiden bukan malaikat. Presiden ya rakyat. Saya bersyukur bisa hidup di zaman Pak Jokowi. Yang dimana ada presiden yang mengajarkan membangun secara merata, bukan hanya Pulau Jawa. Coba teman-teman mulai berpikir secara jernih lah, Pak. Kalau memang tujuan Pak Jokowi membangun Papua untuk pencitraan, mungkin suara saudara kita di Papua itu sedikit, Pak. Masih jauh lebih banyak suara di Jawa, Sumatera. Kenapa nggak fokus di Jawa dan Sumatera kalau memang tujuannya hanya untuk mendulang suara? Padahal ngebangun satu infrastruktur di Papua dan di Jawa itu mahalan di Papua. Tapi tujuannya Pak Jokowi untuk pemerataan. Ketika kita di sini bisa menikmati infrastruktur, wajib hukumnya saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, entah Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, bahkan Papua juga menikmati hal yang sama. Sehingga sinyal keikhlasan, sinyal pemerataan itu yang ditangkap oleh masyarakat. Masyarakat tidak bisa memberikan apa-apa selain giving thanks, selain terima kasih. Dan itu diwujudkan dengan approval rating yang tinggi. Presiden yang sangat dicintai dari bocil seperti Raffi Ahmad Fauzi ini. Dan bocil-bocil yang lain begitu sangat mencintai, dekat dengan semua suku, semua ras, deket. Dicintai golongan milenial, Gen Z, dicintai orang-orang dewasa, bahkan dicintai orang-orang tua, kecuali Pak Amin Rais ya. Ya, kita kan percaya kalau suara rakyat adalah suara Tuhan. Kenapa kita melihat fenomena ini kita tidak mensyukuri, Pak? Dan kita dulu tuh sering ngatain Pak Jokowi presiden yang plonga-plongo, nggak ngerti apa-apa. Pencitraan. Kita bahas satu persatu. Kalau Pak Jokowi memang pencitraan, kok kuat? 20 tahun lebih pencitraan. Mulai jadi wali kota, 2 periode. Bahkan pilihan kedua itu tingkat keterpilihannya 90%. Menjadi gubernur, menjadi presiden. Masa iya pencitraan 20 tahun lebih? Kalaupun memang pencitraan, setidaknya kita semua, entah rakyat Solo, entah rakyat Jakarta, bahkan rakyat Indonesia yang pernah menikmati kepemimpinan Mbak Jokowi, sekarang sudah mulai merasakan hasilnya. Mulai infrastruktur yang dibangun, masyarakat pedalaman menikmati pembangunan, kita bisa membanggakan diri di tingkat internasional. Bahkan sampai sekarang Pak Jokowi mendekati masa pensiun, kita masih mengatakan beliau pencitraan. Gila. Kita apa ya Pak ya? Begitu tidak adilnya terhadap hal ini. Yang kedua, plonga-plongo. Presiden yang dikatakan plonga-plongo ini adalah presiden yang pernah menjadi pemimpin G20. Presiden yang sangat dihormati oleh pemimpin-pemimpin dunia. Bahkan ini adalah video ketika Pak Jokowi hadir di konferensi G7
yaitu negara-negara maju lah, komunitas negara maju yang dimana Indonesia tidak masuk dalam komunitas itu. Tetapi betapa para pemimpin dunia G7 itu menghormati Pak Jokowi sehingga mempersilahkan beliau foto di tengah. Pemimpin-pemimpin dunia aja menghormati Pak Jokowi, tetapi kita rakyatnya banyak yang menghujat Pak Jokowi. Tetapi saya percaya suara rakyat, suara Tuhan. Siapapun yang menjelekkan Pak Jokowi, siapapun yang tidak yang memfitnah Pak Jokowi, pasti akan kena dampaknya, siapapun itu. Kita lihat dulu partai PDI Perjuangan, partai yang pengusung Pak Jokowi, yang mengagungkan Pak Jokowi. Namun akhir-akhir ini ketika dia banyak mengkritisi Pak Jokowi, seolah-olah kepemimpinan Pak Jokowi banyak sekali celahnya. Ya rakyat mulai sedikit demi sedikit mulai tidak simpatik. Ya siapapun politisinya harus mengerti. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau kita meyakini hal itu ya kita harus mengaplikasikan hal itu. Pemimpin pelongo-pelongo ini pemimpin kelas dunia. Tapi saya yakin suatu hari nanti ketika Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, ya pasti kita akan merindukan sosok yang bernama Insinyur Jokowi ini. Kebanggaan saya selanjutnya kepada Pak Jokowi adalah pemimpin yang bisa ngebangun infrastruktur sebegitu masifnya. Infrastruktur adalah salah satu syarat menuju Indonesia maju. Kita tidak mungkin menjadi Indonesia maju jika infrastrukturnya belum terpenuhi. Ibaratnya nih Pak ya, saat ini kita semua ingin ngebuka usaha. Infrastruktur ya adalah alat ngebuat usaha. Mulai dari mungkin kalau teman-teman ngebuat bakso ya mulai dari blendernya, mulai dari loyangnya, mulai dari warungnya. Dan kita harus belajar cara membuat bakso. Dan saat ini Indonesia sedang melakukan proses itu, Pak. Infrastruktur jalan tol, infrastruktur IKN, kereta cepat, hilirisasi. Makanya siapapun presiden yang narasinya keberlanjutan, itu adalah presiden yang akan didukung oleh rakyat. Ya kita lihat aja di antara ketiga paslon. Ibaratnya nih, kita sekarang lagi hutang di BRI untuk ngebuat toko. Ketika toko sudah jadi, tinggal ngebuka, malah tidak kita lanjutkan, kan konyol. Konyol pertama, hutang tetap harus dibayar, kredit harus dibayar. Konyol yang kedua, hal yang susah-susah kita bangun, kok enggak kita manfaatkan. Seharusnya toko tersebut ya kita buka, supaya memiliki hasilnya untuk bayar bank. Saat ini memang hutang Indonesia besar, tapi hutangnya bukan hutang konsumtif, Pak. Bukan hutang dibelikan jajan untuk kita makan, tapi hutang dibuat untuk produksi. Siapapun pemimpinnya, ketika bisa melanjutkan semua pembangunannya, memanfaatkan tol yang sudah dibangun, kereta cepat, IKN, hilirisasi, ya Indonesia akan menuju negara maju. Ya kita lucu, Pak, kalau kita malah mempromosikan lithium ferrofosfat. Negara kita tuh tidak memiliki sumber daya untuk ngebuat baterai menggunakan lithium ferrofosfat. Namun Pak, kalau dilihat dari segi harga memang lebih murah lithium ferrofosfat atau LFP. Tapi kalau dari segi kualitas, baterai yang menggunakan nikel itu kualitasnya jauh lebih baik. Intinya, negara kita itu memiliki sumber daya nikel yang dimana kalau dibuat baterai, entah mobil listrik, entah baterai apapun, kualitasnya jauh lebih bagus daripada LFP. Makanya berkali-kali itu saya ngomong, kok ada orang malah negara kita sendiri loh, malah mempromosikan teknologinya LFP. Ya harusnya kita kompak. Entah satu dunia menggunakan lithium ferrofosfat, kita harus tetap menggunakan baterai menggunakan nikel. Karena dari segi kualitas jauh, Pak. Kalau LFP itu jaraknya nggak jauh, jarak tempuhnya itu nggak jauh. Tapi kalau menggunakan nikel itu bisa jauh. Kita menang di kualitas. Makanya kita harus bangga. Jika hari ini negara-negara seperti Timur Tengah bisa kaya karena minyak atau gas alamnya,
kita suatu hari nanti pasti bisa kaya karena sumber daya manusianya, juga karena teknologi baterai mobil listrik. Ya, pembangunan Indonesia itu bukan seperti lari sprint yang jaraknya pendek dan ditempuh dengan waktu cepat-cepatnya. Bukan seperti itu, Pak. Pembangunan Indonesia itu seperti lari estafet yang jaraknya lebih jauh. Memang kita dituntut untuk cepat, tetapi teamwork dan keberlanjutan itu tetap harus dijaga. Dari satu pemimpin ke pemimpin lain itu harus berkesinambungan. Sampai kapanpun negara kita tidak akan pernah menjadi negara maju jika semua yang dibangun oleh pemimpin sebelumnya tidak dilanjutkan. Apakah itu tidak mubadir, Pak? Apakah itu tidak perbuatan yang sia-sia? Saya hanya bisa mengingatkan teman-teman yang menonton konten ini, mudah-mudahan suatu hari nanti kita, saya, semua dari bangsa Indonesia bisa melihat Indonesia menjadi negara maju dengan sistem pembangunan yang berkelanjutan. See you and good luck, Pak.